Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat iman, diberikan nikmat yang banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana semua nikmat ini Allah curahkan kepada kita, Allah berikan kepada kita karena semata-mata Allah cinta kepada kita. Maka dari itu anak-anakku sekalian, mari gunakan nikmat ini pada hal-hal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta semua keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalan beliau. Anak-anakku sekalian, di sini Ustadz akan membahas tentang fadilah tata cara daripada sholatul jamaah. Yang mana sholatul jamaah ini adalah satu amaliyah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu amal yang tidak ditinggalkan oleh salaf-salaf kita yang soleh. Satu amal yang pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajatan." Salat jamaah adalah salat yang lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 27 derajat. Maka dari itu, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah untuk sholat jamaah, kenapa tidak menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan sholat jamaah? Banyak dari keluarga kita, bahkan kita sendiri, yang menggampangkan, meremehkan daripada fadilah sholat jamaah. Anak-anakku sekalian, Ustadz akan jelaskan sedikit tentang apa itu sholat jamaah. Dijelaskan dalam kitab At-Takriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Di sini dijelaskan sholatul jamaah adalah rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Jadi sholat jamaah adalah kaitan daripada sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Keterkaitan atau sambungnya sholat makmum dengan sholat imam, itu namanya sholat jamaah. Sehingga dalam sholat jamaah ini cukup satu imam dan satu makmum, ya. Jadi sholat jamaah itu ada satu makmum saja sudah dianggap sholatul jamaah. Maka orang yang bisa melakukan daripada sholat jamaah, dia akan mendapatkan fadilah-fadilah yang luar biasa. Bahkan dikatakan orang yang menggampangkan daripada sholat jemaah, dijelaskan wala yatahawanu fiha illa man fi qalbihi nifaq kama qala ba'dhum. Orang yang menggampangkan tidaklah menggampangkan sholat jemaah kecuali orang tersebut memiliki sifat nifaq, sifat munafik di dalam hatinya. Karena saking pentingnya sholat jemaah anak-anakku sekalian. Maka di sekolah ini sebelum pandemi dulu kita mewajibkan anak-anak untuk sholat jamaah zuhur. Mereka sholat jamaah bersama dengan para guru, dengan para asatid. Kenapa? Karena ingin memberikan pelajaran kepada anak-anak bagaimana pentingnya sholat jamaah. Ya, sehingga kegiatan-kegiatan semacam ini bisa bermanfaat ketika mereka pulang nanti. Kemudian ada beberapa hal fadilah-fadilah daripada sholat jemaah yang sangat banyak sekali. Sebagian dari fadilah tersebut dijelaskan al-'idqu wan najatu minan nar. Orang yang sholat jemaah mendapatkan jaminan dia terbebas daripada api neraka. Siapa yang tidak ingin selamat dari api neraka? Kita semua menginginkan itu. Makanya
Mari kita gunakan kesehatan kita, kesempatan kita ini untuk betul-betul mengamalkan sholat jemaah. Yang kedua, anak-anakku sekalian, as-salamatu minan nifaq. Orang yang mau sholat jemaah dianggap selamat dari sifat kemunafikan. Yang ketiga, qabulus sholah. Orang yang mau sholat jemaah, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semua syarat rukun semuanya terpenuhi, maka sholat tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat sendirian, anak-anakku, kita sholat sendirian di rumah, bisa jadi sholat kita ini tidak diterima sama Allah. Kenapa? Mungkin karena kurang khusyuk, mungkin karena kurang ikhlas, mungkin karena yang lain dan yang lain. Tapi ketika kita sholat jemaah, dijelaskan fadilah daripada sholat jemaah tersebut, sholat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita sholat jemaah, ada satu teman kita yang diterima, maka semua jemaah sholat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat, maghfiratudz dzunub. Orang yang mau sholat jemaah, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, al-ajrul azim. Orang yang mau sholat jemaah, dia akan mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam, 27 derajat. Anda sholat jemaah, Anda sholat sendirian, diterima sama Allah, Anda mendapatkan pahala 1 derajat. Ketika Anda sholat jemaah, diterima sholat jemaah Anda oleh Allah, Anda akan mendapatkan 27 derajat. Bagaimana kalau Anda bisa mengamalkan sholat jemaah setiap waktu? Ya, waktu-waktu maktubah, sholat-sholat maktubah, Anda amalkan semua itu. Kemudian yang keenam, daf'ul waswas wal hifdzu minasyaiton. Orang yang sholat jamaah, dia akan terhindar daripada perasaan waswas. Waswas ini kita tahu adalah godaan dari syaitan. Ketika kita sudah takbir, kita kadang mikirkan apakah sudah sah takbir saya. Kita baca Fatihah, selesai baca Fatihah, apakah sudah selesai bacaan Fatihah saya. Dan terus seperti itu. Tapi ketika Anda sholat jamaah, waswas ini akan dihilangkan. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit daripada fadilah-fadilah daripada sholat jemaah. Kemudian anak-anakku sekalian, di sini dijelaskan sholat jemaah sendiri memiliki 7 hukum. Yang pertama, sholat jemaah bisa berhukum fardu ain. Fardu ain ini anak-anak adalah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Namanya fardu ain. Kapan itu? Wadzalika fi sholatil jum'ah. Yakni sholat jamaah yang dilakukan saat sholat Jumat. Karena sholat Jumat sendiri syaratnya harus dilakukan berjamaah. Sehingga saat sholat Jumat, maka wajib setiap muslim melakukannya dalam keadaan berjamaah. Yang kedua, sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah satu kewajiban yang apabila ada salah satu muslim yang mengerjakan, maka kewajiban yang lain gugur. Bagi siapa? Alar rijalil ahrar al-mukimin alal mu'tamad indan Nawawi. Jadi, sholat jamaah, yakni sholat maktubah, hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki yang merdeka, yang dia mukim, tidak dalam keadaan perjalanan, maka hukumnya fardu kifayah. Ini yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang afdhaliyah daripada sholatul jamaah. Kemudian dijelaskan yang ketiga, sholat jamaah ini bisa berhukum sunnah. Kapan? Fin nawafil allati tusyra' fihal jamaah. Yakni di sholat-sholat sunnah yang disyariatkan untuk dilakukan dalam keadaan berjemaah. Seperti apa? Seperti sholat Id. Baik itu Idul Adha, baik itu Idul Fitri atau Istisqa. Itu adalah sholat-sholat yang disyariatkan dilakukan dalam keadaan berjemaah. Yang keempat, ada yang hukumnya mubah. Mubah ini anak-anak dilakukan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu namanya mubah.
yakni di solat-solat sunnah allati la tusyra' fihal jamaah, yakni solat-solat sunnah yang tidak disyariatkan dilakukan dalam keadaan berjamaah. Seperti apa? Kad-duha war rawatib, seperti solat duha. Solat duha itu tidak disyariatkan berjamaah. Solat rawatib ya, qobliyah, ba'diyah itu tidak disyaratkan berjamaah. Tapi ketika untuk melatih agar terbiasa sholat jamaah, seperti di beberapa sekolah ada siswa-siswanya diadakan sholat duha berjamaah, tujuannya untuk melatih mereka agar terbiasa berjamaah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya mubah. Tapi ketika niatannya untuk mematuhi seorang guru, perintah guru, maka itu menjadi hukumnya wajib. Kenapa? Karena kaitannya dengan mematuhi perintah guru kita. Kemudian anak-anakku, yang kelima ada khilaful aula. Khilaful aula ini lebih baik ditinggalkan. Idza kanat sholatul imam adaan wal ma'mum qadaan. Ketika sholat jamaah dilakukan, imamnya dalam keadaan ada itu sholat yang dilakukan di waktunya. Namanya ada. Ketika sholat itu dilakukan di luar waktunya, kalian semisal sholat zuhur di waktu asar, namanya qadha. Ya, kalian sholat zuhur di waktunya, namanya ada. Sholat jamaah bisa berhukum khilaful aula ketika imamnya sholat ada, semisal sholat asar begitu, kalian bermakmum dalam keadaan qadha kepada imam yang ada. Jadi kalian qadha zuhur, bermakmum kepada imam yang sholat asar. Ini hukumnya khilaful aula, lebih baik ditinggalkan. Yang keenam, makruh. Kapan itu? Ketika imam yang menjadi imam kita sholat adalah orang yang fasik. Orang yang fasik ini adalah orang yang pernah melakukan dosa besar dan belum dia taubati. Atau orang yang terbiasa melakukan dosa kecil terus-menerus. Atau mubtadi. Mubtadi ini orang ahlil bid'ah, ya. Orang yang berkeyakinan Allah itu bersemayam di arsy. Orang yang berkeyakinan Allah itu wujud seperti wujudnya makhluknya. Ini adalah ahli-ahli bid'ah. Kita bermakmum kepada mereka, hukumnya makruh. Lebih baik ditinggalkan. Ya. Yang terakhir, ada yang haram. Sholat jamaah itu hukumnya haram. Kita cari pahala malah jadinya haram. Ada dua. Yang hukumnya haram tapi sah. Kapan? Ketika kita sholat di tempat yang dihasilkan dari ghasab. Ya, kita sholat di tempat yang kita tidak izin kepada pemiliknya. Bukan di musola, bukan di masjid. Di rumah semisal, kita tidak tahu ini tempatnya siapa. Kita kemudian sholat di situ. Ya, hukumnya haram tapi sah. Ada yang hukumnya haram dan tidak sah. Kapan itu? Ketika sholatnya makmum dan imam tidak sama. Ya, imamnya sholat sunnah, semisal, makmumnya sholat jenazah. Nadhmus sholahnya tidak sama. Maka hukumnya haram dan tidak sah. Yang terakhir, anakku sekalian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang berjemaah. Yang pertama, alla ya'lamal ma'mum butlana sholati imamihi. Orang yang menjadi makmum harus tidak mengetahui kalau sholat imamnya batal. Sebab hadas atau yang lain. Seperti begini. Ketika kita sholat, kita melihat imamnya, kakinya ada kotoran ayam semisal. Atau kita tahu si imam ini tidak punya wudhu. Maka ketika kita bermakmum kepada orang semacam ini, sholat kita tidak sah. Kalau semisal kita tidak tahu bagaimana? Kalau kita tidak tahu, tidak apa-apa. Karena di sini disyaratkan kita tidak tahu. Jadi makmum ini tidak tahu kalau sholat imamnya batal. Semisal sholat imam ini betul-betul batal, kita tidak tahu bagaimana sholat kita tetap sah. Tapi ketika kita tahu sholat imamnya batal, maka sholat kita ikut batal seperti itu. Yang kedua,
alla ya'taqidal ma'mum wujuba qada'is shalah 'alal imam. Si makmum tidak meyakini bahwasannya imam tersebut wajib mengqadha salatnya. Seperti imam yang salat dalam keadaan beser bisalis. Ya, wa qudwatus sahih bisalis. Wa qudwatut tahirah bil mustahadha khairul mutahayyirah. Kita salat di belakangnya kita sehat. Kita sholat di belakangnya orang beser. Kita tahu sholat orang ini wajib qadha kan, imam ini. Maka bagaimana sholat kita tidak sah? Atau perempuan yang sehat sholat di belakangnya perempuan yang mustahadhah. Maka semacam ini juga tidak sah. Atau kita sholat di belakangnya imam yang dia ini bersuci dengan tayamum. Ya, karena tidak menemukan air, debu, kemudian dia sholat, kita tahu sholatnya imam ini wajib diqadha. Maka ketika kita bermakmum kepada imam semacam ini, kita tidak sah. Yang ketiga, alla yakunal imamu makmuman. Seorang imam yang kita ikuti bukan sedang dalam keadaan makmum. Ya, jadi semisal ada A dan B, A ini menjadi imam, B ini menjadi makmum. Kemudian kita datang bermakmum kepada B, kepada si B. Padahal si B ini posisinya, statusnya saat itu dalam keadaan jadi makmum. Kita bermakmum kepada si B ini, bagaimana sholat kita? Sholat kita tidak sah. Karena kita bermakmum kepada makmum juga, bukan kepada imam. Beda ketika nanti si B ini sholat sendirian, ya sudah selesai bermakmum kepada si A, kemudian dia melanjutkan sholatnya, kita bermakmum kepada si B ini. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang keempat, alla yakunal imamu ummiyan. Seorang imam tidak boleh seorang ummi. Ummi ini adalah wa huwa alladhi yukhillu biharfin min hurufil Fatihah. Seorang yang cacat dalam pengucapan huruf daripada suratul Fatihah. Anda sehat, Anda bagus bacaannya. Bacaan makharijul hurufnya, huruf hijaiyahnya, Anda bagus. Tapi Anda bermakmum kepada seorang ummi. Orang yang tidak bisa mengucapkan ro semisal. Tidak bisa mengucapkan ain semisal. Bagaimana? Maka sholat Anda bisa tidak sah. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, alla yaqtadir rajul bimra'atin. Seorang laki-laki tidak boleh bermakmum kepada seorang perempuan atau khunsa. Ya, di sini banyak sekali penjelasannya. Yakni di sini dijelaskan ada 5 contoh yang sah. Yakni seorang laki-laki bermakmum kepada laki-laki, sah. Seorang perempuan bermakmum kepada laki-laki. Seorang khunsa. Khunsa ini orang, ya, kalau kita bicarakan, kalau kita bahasa kita waria, wanita pria. Ya, seorang khunsa. Tapi maaf, ini bukan laki-laki tapi menyerupai perempuan, enggak, bukan sifatnya, bukan. Atau perempuan sifatnya seperti laki-laki, bukan seperti itu khunsa itu anak-anak. Nanti insyaallah akan dijelaskan di waktu yang lain. Jadi kalau bahasa kita sekarang waria begitu ya, wanita pria. Seorang waria bermakmum kepada laki-laki, hukumnya sah. Kemudian seorang perempuan bermakmum kepada khunsa, hukumnya juga sah. Kemudian perempuan bermakmum kepada perempuan, hukumnya juga sah. Selain ini, hukumnya tidak sah. Nah, ini sedikit penjelasan daripada sholatul jamaah, anak-anakku sekalian. Jadi, ketika Allah memberikan kepada kita nikmat yang banyak ini, nikmat sehat, nikmat sempat, semua nikmat yang Allah berikan ini, maka harus kita jaga nikmat ini. Kata Rasulullah, hamdulillah amanun lin ni'mah min zawaliha. Kita memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, itu menjadi pengaman daripada hilangnya nikmat tersebut.
Kalau kita tidak mau bersyukur sama Allah, syukur itu seperti apa? Mengucapkan alhamdulillah. Arahkan nikmat ini kepada hal-hal yang baik. Ini namanya syukur. Kalau nikmat sehat ini tidak kita gunakan kepada hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah, maka nikmat ini diambil sama Allah. Kita punya harta, kita punya uang banyak, tidak kita arahkan kepada hal-hal yang mendatangkan ridha Allah, maka nikmat ini diambil sama Allah. Nikmat sehat, nikmat dunia, nikmat keluarga, nikmat semuanya. Karena ini semua dari Allah. Kenapa tidak Anda arahkan kepada hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Allah marah, Allah murka, diambil nikmat tadi. Maka itu sedikit daripada pembahasan tentang sholatul jamaah anak-anakku. Mari sekali lagi kita gunakan kesempatan ini agar supaya nikmat yang Allah berikan ini tidak hilang begitu saja. Akan tapi nikmat tersebut Allah tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.